agak trouble di terima kasih mohon maaf sebelumnya, jadi kami tadi agak naik turun wifi-nya ini nyambung, kadang-kadang putus, nyambung lagi ini. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu narasumber yang sudah menyampaikan materi terdahulu. Kami akan, dan peserta yang ikut acara di pagi hari ini, siang ini, tentunya kami mohon maaf pada kesempatan ini karena Bapak Kepala Balai ada keperluan lain sehingga kami disuruh mewakili untuk menyampaikan materi tentang penangkaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami akan mencoba menyampaikan materi penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang tentunya di Yogyakarta sudah banyak materi permohonan yang disampaikan ke Balai KSDA. Tentunya pada kesempatan ini untuk jenis tumbuhan di wilayah Yogyakarta belum ada yang masuk, tetapi untuk jenis satwa liar sudah banyak sekali yang kami bantu untuk penerbitan izin penangkarannya. Dilanjut, Pak. Next. Jadi untuk dasar hukum terkait dengan penangkaran tumbuhan dan satwa liar, itu yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Yang kedua PP Nomor 8 terkait dengan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Jadi ternyata tidak semua satwa dan tumbuhan itu yang dilindungi dilarang, tetapi ada aturan yang memperbolehkan baik tumbuhan maupun satwa liar itu dimanfaatkan. Selanjutnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 Tahun 2003 terkait dengan tata usaha, pengambilan dan penangkapan serta peredaran TSL, dan berikut yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 tentang penangkaran. Jadi penangkaran tumbuhan satwa liar ada aturannya yaitu di Permenhub Nomor 19 Tahun 2005. Selanjutnya ada lagi Perdirjen Nomor P4 Tahun 2017 tentang Studbook dan Logbook. Jadi administrasi penangkaran wajib tercatat lengkap. Ini kewajiban untuk administrasi sebagai penangkar. Selanjutnya Permen LHK Nomor 106. Ini adalah revisi peraturan perundangan yang dulu bermasalah, jadi di PP Nomor 7 Tahun 99. Ini untuk lampirannya dilakukan revisi sampai 3 kali, dan yang terakhir di Permen 106 Tahun 2018. Jadi ini cuma merevisi di lampirannya. Jadi satwa yang dilindungi itu saat ini mengacu kepada Permen LHK Nomor P106. Selanjutnya Permen LHK P6 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan. Jadi dari Menteri Kehutanan LHK dilimpahkan kepada BKPM. Jadi melalui peraturan ini tentunya semua kegiatan perizinan yang ada di KLHK diserah terimakan kepada BPKM, walaupun persuratan dan lain sebagainya tetap harus melalui Kementerian Kehutanan. Selanjutnya adalah keputusan Kepala BKPM Nomor 111 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha. Yang terakhir yaitu Permen LHK P5 tentang perubahan atas Permen LHK dan seterusnya terkait dengan
standar prosedur dan kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Jadi ini tambahan untuk para pemohon izin penangkaran jika mau mengajukan izin permohonan penangkaran yang dahulu itu melalui izin dari desa, kecamatan, provinsi, sekarang ditiadakan, cukup melalui OSS saja. Jadi sekali online sudah mendapatkan beberapa persyaratan. Jadi online itu hanya kurang lebih 5-10 menit sudah didapatkan surat-surat yang diminta. Ini setelah Pak Jokowi. Jadi ini ada percepatan proses perizinan bagi masyarakat yang mengajukan izin di bidang kehutanan. Lanjut. Next. Jadi untuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar akan tadi sesuai dengan P8 tentang pemanfaatan. Jadi satwa liar dilindungi itu boleh dimanfaatkan. Jadi salah satunya adalah penangkaran. Jadi dari beberapa ini yang diatur dalam P8 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, salah satunya adalah penangkaran. Jadi boleh setiap warga masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan pengembangbiakan itu boleh melalui penangkaran dengan tentunya menyampaikan permohonan izin kepada BKSDA setempat. Jadi, lanjut. Jadi pengertian penangkaran jadi apa yang disampaikan tadi itu tentang penangkaran jadi adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar. Jadi kalau anggrek itu melalui pengembangbiakan. Jadi, kalau di satwa liar dengan mempertahankan hukum jenis. Jadi kalau yang ditangkarkan idealnya itu tidak boleh disilang-silangkan dengan yang lain agar tetap kemurnian jenisnya dapat dipertahankan. Lanjut. Next. Jadi tujuan penangkaran adalah salah satunya untuk mendapatkan spesimen tumbuhan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis, dan keanekaragaman genetik terjamin untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi di alam. Jadi harapannya penangkaran itu salah satunya adalah untuk mempertahankan populasi di alam dengan tentunya warga masyarakat tidak seenaknya untuk mengambil tanaman maupun satwa di alam habitatnya. Untuk itu diperkenankan untuk masyarakat mengajukan permohonan izin penangkaran. Harapannya adalah untuk mengurangi tekanan terhadap populasi yang di alam apabila diambil secara rutin oleh warga masyarakat. Dan kedua, untuk mendapatkan kepastian secara administrasi. Jadi memang di dalam penangkaran pun tidak seperti openi memelihara ayam seperti biasa. Jadi kalau di penangkaran ini adalah semua pemohon itu wajib untuk membuat buku harian. Jadi indukan, anakan, dan terusnya itu harus dibukukan secara rapi. Dan ini kami sudah melakukan pendampingan kepada penangkar-penangkar di DIY, khususnya yang satwa liar itu kami di BKSDA sudah melakukan pendampingan kepada mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang penangkaran di Jogja khususnya satwa liar cukup berhasil. Lanjut. Jadi bentuk penangkaran Bapak dan Ibu peserta di siang hari ini, pertama adalah pengembangbiakan satwa. Pengembangan biakan satwa ini sudah berjalan dengan baik, khususnya satwa-satwa yang ada di Indonesia. Yang di Jogja sudah banyak, itu ada rusa total, ada rusa timur, ada burung merak, ada nuri bayan, ada jalak Bali, dan lain-lainnya. Yang itu contoh dari kegiatan pengembangbiakan satwa. Yang kedua, pembesaran satwa belum ada. Jadi di Jogja, di BK Jogja belum pernah ada yang mengajukan izin penangkaran dalam kegiatan pembesaran satwa. Yang ketiga adalah perbanyakan tumbuhan secara buatan
dalam kondisi yang terkontrol. Ini ya yang tentunya akan dilakukan oleh kelompok-kelompok pecinta anggrek. Jadi penangkaran yang akan dilakukan adalah bentuk yang ketiga ini. Jadi perbanyakan tumbuhan secara buatan. Ini yang akan dilakukan oleh teman-teman pecinta anggrek. Lanjut. Jadi material bibit benih yang digunakan dalam rangka perbanyakan tumbuhan berupa biji, bagian batang, akar, daun, dan tunas sebagai bahan stek, ketiga rumpun, keempat jaringan kalus, dan seterusnya. Dan yang terakhir yang 5 spora. Ini adalah materi yang dipergunakan dalam rangka perbanyakan tumbuhan. Lanjut. Legalitas asal. Jadi asal bibit, benih, dari kegiatan yang tadi kami sampaikan itu bisa berasal dari habitat alam, yang kedua hasil perbanyakan tumbuhan, yang ketiga dari luar negeri, yang keempat adalah rampasan, temuan atau penyerahan dari masyarakat, dan yang kelima adalah dari lembaga konservasi. Nah, dari kegiatan yang kita lihat di sekitar kawasan Gunung Merapi, kebanyakan asal-usul atau legalitas bibit itu berasal dari habitat alam. Hal ini sangat diperkenankan sesuai dengan aturan di P19 tahun 2005. Jadi nanti akan kami bahas tentang habitat yang dari alam. Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila akan mendapatkan asal bibit benih anggrek dari habitat alam. Lanjut. Jadi ini bibit dan benih yang berasal dari habitat alam. Pada poin pertama, pengambilan bibit atau benih dari habitat alam dilakukan dengan izin. Yang poin kedua, izin pengambilan bibit atau benih dari habitat alam untuk jenis yang dilindungi undang-undang diberikan oleh Dirjen KSDAE dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari LIPI setelah mengkaji status biologi jenis tersebut di habitat alamnya. Jadi diperbolehkan untuk mengambil jenis anggrek yang dilindungi dari alam. Tentunya melalui izin yang diberikan oleh Dirjen KSDAE. Tentunya dengan mendapatkan rekomendasi dari LIPI. Yang ketiga adalah izin pengambilan bibit atau benih dari habitat alam untuk jenis yang tidak dilindungi. Ini cukup disetujui oleh Kepala Balai, tentunya berdasarkan kuota yang telah ditetapkan. Jadi apapun yang telah disampaikan tadi seperti pengambilan bibit dari kawasan oleh teman-teman di Talurang itu diperbolehkan menurut peraturan. Tapi dengan catatan tentunya ada pendukung untuk memperbolehkan mengambil bibit dari alam. Seperti yang tercantum di paparan ini. Lanjut. Ini contoh aja nih Bapak Ibu peserta bahwa berdasarkan ke P106 jenis tanaman anggrek yang dilindungi di Indonesia itu ada 27 jenis. Nah, untuk jenis vanda itu masuk di dalam peraturan ini ada vanda celebica itu anggrek dari Minahasa dan vanda sumatrana itu berasal dari Sumatera. Sedangkan vanda kalau tidak masuk di P106, jadi bukan termasuk tumbuhan yang dilindungi. Jadi agak aman sedikit gitu karena kalau sudah dilindungi peraturan terkait dengan ini bibitnya itu apabila mengambil dari alam persetujuannya harus melalui Dirjen KSDAE. Sedangkan apabila tidak masuk dalam perlindungan cukup Kepala Balai saja dengan catatan ada kuota pengambilan yang dikeluarkan oleh Kementerian KLHK. Lanjut. Next, ya. Jadi
Bapak dan Ibu sekalian, untuk izin penangkaran TSL atau tumbuhan dan satwa liar dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan hukum, dan lembaga konservasi. Jadi untuk perizinan yang sudah berjalan di Jogja, permohonannya sudah banyak diajukan ke KSDA itu kebanyakan adalah perorangan. Yang kedua adalah badan hukum. Yang koperasi dan lembaga konservasi belum ada. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pada satwa yang diajukan kepada balai, dan untuk jenis rusa itu memang cukup kepala balai saja yang menandatangani SK tersebut. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, memang perizinan kadang-kadang membuat orang itu melihat atau akan bertindak agak sedikit, kalau orang Jawa bilang aras-arasan gitu, karena memang peraturan ini agak cukup sulit bagi orang yang tidak belum pernah menghadapi, tapi apabila diikuti, dan betulnya kami sangat sekali mendampingi para pemohon, ternyata prosedur yang ada itu tidak sulit. Jadi tidak sulit. Jadi prosedur izin penangkaran TSL dilindungi untuk perorangan itu satu, permohonan diajukan kepada Kepala BKPM. Ini sesuai dengan peraturan yang sudah kami sampaikan di atas. Jadi semua persuratan permohonan itu harus ditujukan kepada Kepala BKPM. Kalau yang dilindungi, mungkin teman-teman bisa langsung membaca ya Pak, karena waktu sudah habis. Siap. Ya, nanti kita akan lanjutkan tanya jawab. Ini sudah tinggal sedikit kan ya Pak? Jadi ini ada alur penerbitan izin penangkaran bagiannya. Nanti bisa diwawas Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga ada kondisi penangkaran KSDA yang seluruhnya jenisnya ada. Untuk jenis tanaman belum ada. Terus ini perkembangan kondisi penangkaran, jadi dari 2010 sampai 2018 naik terus. Ini adalah juga ada SK izin penangkaran contoh dan sebagainya kepada Ibu sekalian. Dan terakhir kami ada pernah ke tempatnya Pak Wasimin dalam rangka untuk menyampaikan proses izin dan sebagainya. Cuma sampai sekarang memang terkendala. Untuk itu nanti insya Allah ke depan apabila ada teman-teman yang akan mengajukan permohonan izin, sesegera mungkin bisa mengajukan melalui kantor Balai KSDA Jakarta, dan nanti apabila ada kesulitan, insya Allah kami akan mendampingi sampai mereka pemohon itu bisa tentunya mendapatkan izin yang diharapkan. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, materi dari kami. Yang jelas kami dari BKSDA siap untuk membantu teman-teman pengaju permohonan izin penangkaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito.